warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Anggraini dengan NIM 1911 305022. Saya berasal dari Prodi PIAUD semester 5. Pada kesempatan kali ini saya membuat video tentang market desain eksterior PAUD. Bagaimana detail dari market yang saya buat? Tonton video ini sampai dengan selesai. Ini adalah market desain eksterior PAUD yang telah saya buat. Yang pertama-tama di sini tampak dari depan ada tulisan dari lembaga TK-nya. Contohnya itu ada TK Mawar Tenggarong, dan kemudian di samping kanan sampai dengan di belakang dan di samping kiri sampai dengan di belakang itu dikelilingi oleh pagar keliling. Di sini saya tidak terlalu menggunakan banyak warna untuk pagarnya agar lebih terkesan minimalis, sederhana namun tetap indah untuk dipandang. Setelah masuk dari pagar, anak akan disuguhkan dengan bulatan-bulatan yang ada angkanya. Jadi anak ketika anak memasuki dalam sekolah, anak akan secara tidak langsung akan belajar berhitung dengan mengikuti lingkaran-lingkaran yang ada di depannya, dan ada juga papan tulisan yang bertulisan buanglah sampah pada tempatnya. Tujuannya dari ini adalah agar anak dapat selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Kita akan beralih ke bagian sebelah kiri terlebih dahulu. Di sebelah kiri ini ada 3 permainan ya. Yang pertama ada ayunan, ada area memanjat, dan ada jungkat-jungkit. Semua permainan yang ada di sini tentu saja dapat melatih seluruh aspek perkembangan pada anak. Contohnya saja pada ayunan ini dapat mengembangkan aspek kognitif anak. Jadi ketika anak bermain ayunan ini bisa bergerak karena adanya dorongan. Dorongan didapatkan dari adanya seseorang yang mendorong dia ataupun kakinya yang menggerakkan agar ayunan itu menjadi bergerak, serta dapat melatih sosial anak dalam bekerja sama ketika bermain ayunan ini. Ketika dia yang naik dan kemudian ada temannya yang mendorong, dan disitulah anak akan bekerja sama serta berinteraksi dengan temannya. Kemudian setelah ayunan ada area memanjat. Area memanjat ini tentu saja dapat melatih aspek fisik motorik kasar anak, karena pada permainan ini anak akan memanjat, bergelantung, dan disitulah kekuatan fisik anak dibutuhkan. Kemudian ada jungkat-jungkit. Di sini jungkat-jungkitnya ada 2 ya, ada berwarna merah dan ada berwarna krim atau warna kayu gitu. Tujuan dari jungkat-jungkit ini adalah untuk melatih anak dalam keseimbangan. Jungkat-jungkit ini bisa bergerak karena adanya keseimbangan. Kemudian di samping kiri dari bangunan kelas ada area tempat duduk. Di sini anak tentu saja bisa berinteraksi dengan temannya, bisa bercerita, ataupun anak bisa makan sambil berbicara dengan teman-temannya. Dan inilah penampakan dari ruang belajar di TK Mawar ini. Di sini ada 3 kelas ya. Ada sentra imtak, sentra balok, dan sentra bermain peran. Yang pertama ada sentra imtak. Dapat dilihat dari tulisannya, yaitu bertuliskan sentra imtak. Dilihat dari depan kelasnya sudah terpampang huruf hijayah dan ada juga tulisan bismillah. Pada sentra imtak ini anak tentu saja belajar banyak tentang agama, baik itu mengenal sholat, wudhu, mengenal nabi, dan lain-lainnya. Tidak lupa juga di setiap
depan kelas disediakan tempat sampah agar anak selalu dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Lanjut yang kedua, di sentra balok ini anak belajar banyak mengenai pola-pola dari balok itu seperti apa. Seperti ada persegi panjang, segitiga, kubus, lingkaran, dan lain-lain. Dan anak juga mengenal warna-warna dari setiap balok-balok yang telah dia mainkan. Kemudian ada sentra bermain peran. Dilihat dari tulisannya, ada tulisan ya, sentra bermain peran. Di sini anak akan bermain peran, bisa bermain peran tentang profesi atau pekerjaan seperti menjadi dokter, menjadi polisi, insinyur, mekanik, dan lain-lain. Di dalam sentra ini tentu saja anak akan dilatih tentang kemandiriannya, kepercayaan dirinya, dan aspek lainnya. Beralih ke samping kanan dari TK ini ada toilet ya. Di sini ada toilet pria dan wanita. Jika kita lihat dari depan ada papan lambang bahwa itu menandakan bangunan toilet, dan di samping toilet juga diletakkan bak sampah, juga tulisan buanglah sampah pada tempatnya. Tentu saja mengingatkan anak bahwa kita harus selalu menjaga lingkungan, menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Dan disediakannya juga tempat duduk yang memiliki atap untuk anak beristirahat, untuk anak duduk ataupun anak ingin melakukan pekerjaan lain. Dan di samping kanan juga ada jungkat-jungkit yang sama seperti di sebelah kiri, dan ada juga tempat duduk agar anak bisa duduk dimanapun yang dia mau. Kemudian di samping kanan dari kelas dan WC tersebut ada yaitu kolam ikan, dan tidak lupa juga ada tempat sampah agar anak selalu bisa menjaga kebersihan lingkungan. Tujuan adanya dari kolam ikan ini adalah agar proses pembelajaran anak menjadi lebih efektif, agar anak bisa memiliki tanggung jawab bahwa dia harus memberi makan ikan yang ada di kolam ini, dan anak juga bisa mengenal ikan apa saja yang bisa kita pelihara dan hidup di air tawar, apa makanan dari ikan. Secara tidak langsung pembelajaran akan lebih efektif karena anak turun langsung untuk melihatnya. Dan itulah tadi hasil penjelasan saya mengenai maket desain eksterior yang telah saya buat untuk memenuhi tugas desain interior dan eksterior PAUD. Semoga apa yang saya buat ini dapat memberikan wawasan untuk kita semua.